Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Yudi Ariana selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara, perkenalkan nama saya Zaka Setiandi Katiola Haq dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UNS dengan NIM K6423076. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa ulasan materi dari mata kuliah Ilmu Negara guna menyelesaikan tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Yudi Ariana. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi suatu hakikat dan teori negara. Yang pertama yaitu hakikat negara. Definisi negara sendiri menurut Suenarko, negara adalah suatu organisasi masyarakat dengan kekuasaan penuh di daerah tertentu. Pengertian kekuasaan negara sendiri menurut Logeman, menurutnya negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaan itu. Kesimpulannya, negara adalah suatu kesatuan politis yang menetapkan aturan mengikat kepada rakyat, dipimpin oleh individu ataupun kelompok. Yang kedua ada teori negara. Ada beberapa teori negara yang setiap teorinya memiliki pengertian yang berbeda-beda. Yang pertama ada teori negara formal. Negara formal sendiri melihat negara sebagai lambang formal dengan peran utama yaitu menjaga tata tertib masyarakat. Lebih fokus pada aspek normatif dan yuridis. Pengertian mudahnya yaitu seperti melihat peraturan di rumah. Negara seperti aturan-aturan yang harus diikuti oleh semua orang. Contohnya seperti pemerintahan Jepang yang menitik beratkan pada struktur formal hukum dan konstitusi. Yang kedua ada teori negara kapitalis klasik. Dalam teori ini, negara dipandang sebagai organ kemasyarakatan dengan peran yang sangat kecil. Fungsi negara hanya sebagai agen pelayanan sosial kemasyarakatan. Misal, bayangkan negara sebagai penjaga malam yang memastikan semua orang dapat melakukan bisnis dengan tanpa gangguan. Contohnya seperti sistem pemerintahan di Amerika Serikat, di mana pemerintahan demokratis memberikan kekuasaan kepada pasar kapital dan membatasi campur tangan negara dalam ekonomi. Yang ketiga ada teori negara Marxis klasik. Dalam teori ini, negara dipandang sebagai badan yang tidak mandiri dan tidak memiliki kepentingan sendiri. Negara dipandang sebagai alat untuk kelas borjuis. Ibaratnya begini, pikirkan negara sebagai manajer yang bekerja untuk pemilik besar atau kapitalis untuk memastikan keuntungan mereka. Contohnya, ada pada pemerintahan Uni Soviet pada era Marxisme dan Leninisme yang dianggap sebagai alat kelas pekerja. Keempat, ada teori negara bonapartis. Dalam teori ini, negara memiliki kemandirian untuk mempertahankan sistem kapitalisme. Hal ini terjadi ketika kelas borjuis dan buruh berkonflik. Ibaratnya, bayangkan negara menjadi penengah saat bos dan pekerja bertengkar untuk menjaga agar semua tetap berjalan. Contohnya seperti pemerintahan di mana negara meskipun memiliki kemandirian yang relatif, tetap berusaha untuk mempertahankan kapitalisme dengan tindakan yang otoriter. Lalu selanjutnya yang kelima ada teori negara pluralis. Dalam teori ini, negara dilihat sebagai alat netral yang mencerminkan pluralitas masyarakat, di mana berbagai kelompok mempengaruhi dan mengendalikan negara. Mudahnya begini, pikirkan negara sebagai wasit di lapangan sepak bola, harus netral dan mendengarkan semua pemain. Contohnya seperti sistem pemerintahan politik di Kanada, di mana berbagai kelompok berkepentingan seperti pekerja dan pebisnis memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan. Lalu selanjutnya yang keenam ada teori negara korporatis. Dalam teori ini, negara menggabungkan kemandirian dan partisipasi masyarakat melalui konsultasi, meskipun prosesnya dapat menjadi elitis. Maksudnya, negara melibatkan masyarakat dalam konsultasi, tetapi seringkali menjadi proses politik elitis yang mendukung kepentingan negara. Contohnya, pemerintahan Singapura yang melibatkan konsultasi dengan kelompok elit dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh ada teori negara strukturalis. Dalam teori ini, kemandirian negara muncul sebagai hasil dari konfigurasi struktural masyarakat, tidak dibentuk oleh negara sendiri. Bisa diibaratkan negara sebagai seorang pelayan yang mengikuti arah di mana masyarakat bergerak.
Contohnya seperti transformasi politik dan ekonomi Jerman pasca reunifikasi yang mengalami perubahan karena dinamika struktural masyarakat, seperti transformasi ekonomi yang menyebabkan pergesekan kekuasaan politik. Yang terakhir ada teori negara organis. Dalam teori ini, negara memiliki kemandirian yang besar, berperan aktif dan mengambil kebijakan secara tidak demokratis. Mudahnya, bayangkan negara sebagai bos yang mengambil keputusan tanpa banyak mempertimbangkan dari karyawan. Contohnya, pemerintahan Korea Utara yang memiliki kemandirian besar dan cenderung mengambil keputusan otoriter demi kepentingan rezim. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.